Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan Allah sudah memberikan keimanan dan keberkahan dalam hidup kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Iin. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta nanti ada seni budaya dan prakarya. Di mana hari ini kita akan belajar satu persatu mengenai hak dan kewajiban. Kita langsung saja ya. Apa itu hak? Hak di sini adalah sesuatu yang akan didapatkan oleh seseorang jika seseorang itu sudah melaksanakan kewajibannya. Banyak sekali hak-hak yang mungkin kita tuntut. Ada demo, demonstrasi, buruh. Misalnya menuntut haknya sebagai seorang buruh, pengakuan tentang hak buruh yang hakiki pada suatu perusahaan, itu mungkin. Anak-anak bisa berpikir tentang hakmu menjadi seorang anak. Aku sebagai seorang anak, hakku adalah mendapat kasih sayang. Aku seorang murid, hakku adalah apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban itu akan selalu minta diseimbangkan. Kenapa? Apabila hak dan kewajiban itu tidak seimbang, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan, kekacauan, ataupun malah sesuatu yang menimbulkan keburukan. Kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi tugas yang diamanahkan kepadanya sesuai perannya masing-masing. Jadi ketika kita berada di sekolah, ada seorang guru, ada seorang murid, ada kepala sekolah, ada ketua kelas. Nah, maka kewajiban masing-masing orang meskipun dia ada dalam satu tempat itu berbeda. Sama seperti sampai di rumah. Kewajiban berbeda-beda antara orang tua, antara anak, antara adik, kakak, semua akan mengalami kewajiban yang berbeda pula. Dan di mana kewajiban itu harus terselesaikan dan dipenuhi satu sama lain. Begitu ya? Kita lanjutkan kemudian. Nah, kemudian apa sekarang manfaat ketika hak itu memang harus terpenuhi? Apa manfaatnya buat kita? Ketika aku menjadi seorang murid, berarti hakku adalah mendapatkan pembelajaran. Kira-kira apa manfaatnya buat kita? Kok kita bisa menuntut hak kita harus terpenuhi? Yang pertama adalah ketika kita sudah memenuhi atau terpenuhi hak kita, maka seseorang itu akan merasa tenang, menimbulkan ketenangan batin. Alhamdulillah sudah dapat haknya. Yang kedua adalah terwujudnya keharmonisan. Ya, orang akan menjadi tenang ketika seorang murid itu haknya sudah terdapatkan. Dia mendapatkan kasih sayang dari gurunya dengan banyaknya pembelajaran yang diberikan, ilmu yang diberikan, maka murid itu akan menjadi puas dengan apa yang dia peroleh. Kemudian akan pertumbuhan fisik yang kuat. Ini berkenaan dengan hak kasih sayang, hak pemenuhan fisik, makan, minum. Karena setiap tubuh kita itu memiliki hak. Kalau dalam hadisnya setiap ruas tulang kita itu memiliki hak untuk disedekahi, untuk diberikan haknya. Dengan apa? Diistighfari. Itu banyak-banyak beristighfar. Kalau anggota fisik kita perlu untuk diberi makan, minum, pemenuhan kesejahteraan, kenyamanan, istirahat. Itu adalah guna untuk pertumbuhan fisik yang baik. Yang keempat, selanjutnya adalah terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman. Apabila seseorang dalam suatu komunitas, suatu tempat, suatu wilayah yang besar, hak-hak semua yang ada di masing-masing komponen masyarakat itu terpenuhi, maka tidak akan lagi muncul gap. Tidak akan lagi muncul sesuatu yang mengkhawatirkan, mengganggu kenyamanan.
Misalnya semuanya sudah terpenuhi hak kenyamanannya, masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, karena pemimpin di situ sudah mengatur jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaannya. Sehingga apa yang dirasakan? Maka di wilayah itu, negara itu akan terciptalah suatu kenyamanan dan keamanan. Nah, seperti itu. Kebalikannya, kemudian manfaat dari terlaksananya kewajiban. Kita punya hak, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita. Ya. Apa manfaatnya apabila kewajiban itu sudah terlaksana? Bagaimana? Aku sebagai seorang guru, aku sudah melakukan kewajibanku untuk mendidik putra-putriku, anak-anak didikku. Wah, aku seorang murid, aku sudah melaksanakan kewajibanku dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guruku. Nah, maka di dalam seperti itu akan mewujudkan satu sifat yang amanah, bahwa dalam diri kita sudah mampu melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Amanah dalam setiap langkah, setiap kehidupannya. Apa yang ditugaskan padanya beres. Apa yang harus dilakukannya pada saat itu selesai pada saat itu. Ya. Yang kedua adalah menimbulkan kepuasan batin, ketenangan. Anak-anak biasanya kalau coba rasakan, ketika tugas sudah terselesaikan, alhamdulillah, sudah buat clipping, alhamdulillah, tugasku sudah dinilai. Apabila mungkin enggak, loh kok aku enggak bisa ya masuk ke Google Classroom, sampean akan merasa belum nyaman, belum puas, aduh bagaimana ya. Nah itu nanti, maka jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Amanah kewajiban apa yang seharusnya anak-anak lakukan dan diselesaikan pada saat itu juga, selesaikan pada saat itu juga. Jangan mengulur-ngulur waktu. Ingat, al-waktu kas-sayf. Ya. Jadi waktu itu ibarat pedang. Kalau sampean tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka waktu yang akan, pedang itu yang akan memotong-motong kita. Kita akan rugi sendiri. Ya. Yang ketiga adalah mewujudkan ketenangan jiwa. Ketika semua sudah terselesaikan, ketika kewajiban kita sudah kita laksanakan, maka ada ketenangan di dalam hati. Kita nggak merasa terkejar-kejar, aku belum selesai ini, aku belum selesai itu, tidak. Tapi alhamdulillah aku sudah baik, aku sudah selesaikan. Insya Allah aku akan siap untuk menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Oke, seperti itu. Yang keempat kemudian adalah menumbuhkan keharmonisan. Dimana ketika kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan nyaman, maka hubungan antara satu dan lainnya akan sejalan dan keharmonisan pun akan terwujudkan. Anak-anak, semoga terpahamkan dengan apa yang baru saja Ustazah paparkan. Karena setelah ini kita akan mempelajari akibat apabila kita tidak bisa terpenuhi hak kita. Nah, semoga kita semua, orang tua kita, sekolah kita, lingkungan kita, bisa memenuhi semua hak yang akan kita dapatkan. Sehingga nanti apa yang didapatkan akan ketika tidak terpenuhi hak, maka kegelisahan dan kesedihan itu akan berat. Nah, ketika sebagai seorang anak hanya mendapat kasih sayang, ternyata ibu ayahnya sibuk di luar, sibuk bekerja, berangkat pagi pulang malam, ketemunya malam tok pas mau curhat sama ibu, mau ngomong sama ayah, beliau sudah capek, ngantuk, akhirnya sampai merasa aku kok dibiarkan aja, maka timbullah kesedihan, kegelisahan. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah terwujudnya, tidak akan terwujud keharmonisan. Kalau sudah yang satu merasa sedih, yang satu sudah tidak menghiraukan, apa jadinya? Semuanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak akan pernah bertemu titik temunya. Yang ketiga, pertumbuhan fisik yang kurang optimal. Ini berkenaan dengan kebutuhan fisik. Kalau kita tidak mendapatkan, kurang makan, kurang minum, kurang gizi, maka kita akan sakit. Fisik kita tidak akan merasa optimal.
timbullah dari ketidakoptimalan itu suatu ketidaknyamanan. Masya Allah ya, berat sekali. Oleh karena itu, setidaknya, selayaknya berdoalah pada Allah. Semoga Allah bisa mencukupi hak-hak kita melalui orang tua kita, melalui ustadz-ustadzah kita, melalui orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah memberikan keberkahannya. Kemudian apa akibatnya jika tidak terlaksana kewajiban? Kita nggak bisa melakukan kewajiban kita dengan baik. Nah, maka sampean akan tercatat sebagai makhluk yang tidak amanah, ya, tidak bisa diberikan kewajiban, tidak diberikan diemban tugas. Nah, sampean akan dicap sebagai orang yang tidak amanah. Waktunya selesai nggak selesai, maka akan menimbulkan kegalauan. Karena guru akan menagih, orang tua akan mengingatkan terus, Masya Allah. Sampai akhirnya sampean merasa aduh. Kemudian merasa tidak tenang kalau sudah seperti itu. Dan rasa tenang itu penting. Kalau sudah jiwa merasa tidak tenang, akhirnya menyulut keributan. Ya, yang menyebabkan pertikaian orang tua dan anak, ustazahnya, diingatkan berkali-kali. Dalam masyarakat pun seperti itu. Ketika tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka keributan dan saling menuntut hak dan kewajiban akan terjadi. Ya. Insya Allah itu hak dan kewajiban ini disesuaikan ya di tempatnya, di antaranya ada di rumah, di sekolah, jalan raya, tempat umum, di lingkungan kerja, atau anak-anak bisa, mungkin tempat rekreasi bisa, dimanapun saja ada hak dan kewajiban yang perlu kita lakukan. Nah, pepatah ada ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, itu pepatah yang tepat ya untuk menggambarkan hak dan kewajiban kita. Tapi di mana kita berada, disitulah setidaknya ada yang harus kita lakukan dan ada yang harus kita dapatkan. Ya, pepatah ini menunjukkan makna dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita tempati. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam masyarakat. Insya Allah itu bab yang akan kita pelajari tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah tentang tugas-tugas yang akan anak-anak lakukan. Nah, untuk mengetes ini apakah akan terwujud nanti kewajibannya sehingga anak-anak akan mendapatkan haknya. Haknya adalah mendapatkan nilai dari ustadzah. Ayo silakan berlomba-lomba nanti untuk menyelesaikan tugas ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tugas. Selanjutnya untuk tugas yang terakhir adalah berkenaan dengan SPDB, yaitu silakan membuat syair lagu yang bertemakan tentang terima kasih buat ayah dan bunda atas setiap jerih payahnya untuk kita, ya. Dengan irama lagu yang sudah ada. Misalnya, aku punya teks ini, saya sesuaikan teksnya lagu saya ini, saya sesuaikan dengan teks balonku ada 5. Atau saya mau teks pelangi-pelangi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, kan begitu ya. Misalnya teks saya adalah wahai ayah ibu, aku sayang selalu. Nah, silakan bebas berkreasi dan nanti dinyanyikan pada WA Voice. Insya Allah akan ustazah tunggu hasil karya terbaiknya. Semoga perjuangan hak dan kewajiban kita akan menemukan titik temu yang seimbang, sehingga Allah selalu memberikan ketenangan dan pertolongannya pada kita semua. Terima kasih. Sekian yang bisa ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap dalam kondisi fit, dan kemana-mana silakan protokoler dalam kesehatannya dilakukan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.